Saya turun dari kapal perang di tengah penugasan, berpikir bahwa keadaan darurat keluarga hanyalah penyakit atau kecelakaan biasa. Tapi ketika saya melangkah masuk ke kantor perusahaan keluarga, bukan kekacauan atau upaya penyelamatan yang saya temui. Meja-meja kosong, tumpukan kertas ditinggalkan begitu saja, dan rekening perusahaan yang sudah kering kerontang. Ayah saya, dia sedang berdiri di lapangan golf mewah di Bali, tersenyum lebar dengan selingkuhannya sementara lebih dari 50 karyawan kehilangan pekerjaan. Rumah kami terancam disita ban dan ibu saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nama saya Lestari Wijaya dan saya telah menghabiskan 9 tahun terakhir bertugas sebagai teknisi penerbangan di TNI Angkatan Laut pada usia 32 tahun. Saya sudah melihat cukup banyak operasi tek penerbangan di KRI untuk tahu bahwa disiplin dan perhatian terhadap detail bisa menentukan hidup atau mati. Militer telah membentuk saya menjadi orang yang tetap tenang di bawah tekanan, menganalisis situasi dengan cepat, dan mengambil keputusan tanpa ragu. Keterampilan ini akan terbukti jauh lebih berharga daripada yang pernah saya bayangkan ketika saya kembali ke rumah di Jakarta. Bisnis keluarga kami, Twijaya Peralatan Industri, adalah kebanggaan kakek saya. Dia membangunnya dari nol pada tahun 1978, mulai dengan satu gudang kecil dan hanya 2 karyawan. Saat kakek meninggal 5 tahun lalu, perusahaan itu sudah berkembang menjadi pemasok regional terhormat dengan lebih dari 50 pekerja dan kontrak di seluruh Pulau Jawa. Kakek sendiri mantan prajurit NIAL yang bertugas di masa sulit sebelum memulai usaha. Mungkin karena itu kami saling mengerti begitu baik, dan dia selalu memperlakukan saya berbeda dari saudara-saudara saya yang memilih jalur sipil. Ayah saya, Rudi Wijaya, mewarisi perusahaan setelah kakek tiada. Di atas kertas itu masuk akal. Dia sudah kerja di sono 20 tahun, kenal klien, paham stok barang. Tapi dokumen hukum tidak bisa menangkap bahwa ayah lebih tertarik pada status sebagai direktur daripada kerja keras. Sementara kakek datang pukul 5 pagi memeriksa pengiriman, ayah jarang muncul sebelum jam 10. Sementara kakek hafal nomor setiap karyawan dan ulang tahun anak-anak mereka, ayah bahkan tidak bisa bedakan siapa yang kerja di gudang pengiriman atau penerimaan. Ibu Moyo selalu jadi orang optimis keluarga. Dia mendukung ayah melalui berbagai usaha gagal sebelum bergabung dengan perusahaan kakek. Restoran yang tutup dalam 6 bulan, investasi properti yang ambruk, bisnis impor yang tak pernah impor opo-opo. Dia percaya pada ayah dengan keyakinan yang hampir buta. Ayahmu hanya butuh waktu untuk tumbuh dalam peran itu, katanya padaku lewat telepon mingguan. Perusahaan lagi bagus-bagusnya. Dia bahkan bicara soal ekspansi. Saya sedang bertugas di pangkalan laut, lalu dikerahkan selama 7 bulan terakhir. Penugasan di perairan itu rutin, merawat pesawat tempur, shift 12 jam di bawah terik matahari, dengung mesin pesawat yang tak pernah berhenti. Saya menemukan kedamaian dalam rutinitas itu, tujuan dalam menjaga pesawat tetap terbang. Rencana saya sederhana, selesaikan masa dinas ini, mungkin perpanjang 4 tahun lagi, lalu pakai pengalaman untuk kerja di perusahaan penerbangan besar. Perusahaan keluarga ada di pikiran saya sebagai sesuatu yang tetap, seperti rumah masa kecil atau makan malam minggu ibu. Itu cadangan jika suatu saat saya butuh. Kakek bahkan menulis dalam wasiat bahwa saya akan dapat posisi manajemen kalau pernah ingin lepas dari dinas. Perusahaan ini butuh orang yang paham tugas, katanya padaku terakhir kali, tangannya gemetar karena kanker tapi matanya masih tajam. Ayahmu hanya paham kesempatan. Ada bedanya. Saya seharusnya lebih memperhatikan peringatan itu. Seharusnya bertanya lebih banyak saat telepon rumah. Seharusnya sadar bahwa cerita ibu tentang perusahaan semakin samar, ayah semakin sering perjalanan bisnis, dan adik saya Adi yang kerja di bagian akuntansi sudah berhenti cerita soal kantor. Tapi saya ribuan mil jauhnya, fokus pada misi,
percaya warisan kakek yang dibangun dengan keringat dan pengorbanan akan bertahan. Lagi pula, berapa banyak kerusakan yang bisa dilakukan orang podo perusahaan menguntungkan dalam 5 tahun? Saya akan segera tahu jawabannya. Email itu masuk pukul 3 pagi waktu kapal. Saat saya tidur sebentar di antara shift pemeliharaan, ponsel bergetar. Biasanya saya abaikan sampai pagi, tapi nomor pengirimnya langsung membuat jantung berdegup. Bu Siti Rahayu, sekretaris kakek yang sudah 30 tahun di perusahaan. Subjeknya hanya 3 kata, tolong pulanglah. Isinya singkat tapi mendesak. Lestari, kalau kamu ingin selamatkan warisan kakek, pulang sekarang. Saya tidak bisa tulis detail, tapi semuanya akan runtuh. Saya ambil risiko kirim ini, tapi saya berhutang podo kenangan kakek. Jangan bilang siapa-siapa. Hanya pulang. Saya baca 3 kali. Detak jantung semakin kencang. Bu Siti bukan tipe dramatis. Dia wanita yang tenang tangani kebakaran gudang, yang tetap kerja saat pemakaman suaminya karena laporan kuartal jatuh tempo. Kalau dia sampai panik kirim email ini, pasti ada masalah besar. Mendapat cuti darurat dari penugasan tidak gampang. Saya bangunkan komandan, jelaskan ada krisis keluarga tanpa detail, tahan tatapan curiga rantai komando. Tapi catatan dinas saya bersih. Setelah 12 jam dokumen dan tunggu, saya akhirnya naik pesawat transportasi pulang. Saya tidak bilang podo siapapun, bukan ibu, bukan adi, apalagi ayah. Sesuatu dalam pesan Bu Siti membuat saya waspada. Saya mendarat di Jakarta, sewa mobil, langsung tuju kompleks Wijaya di pinggiran kota. Tanda pertama salah sudah terlihat sebelum parkir. Lahan parkir karyawan yang biasanya penuh pukul 2 siang Rabu, sekarang hampir kosong. Hanya 15 mobil dari yang seharusnya 60. Dermaga loading yang biasanya ramai, sunyi senyap. Sebuah truk semi parkir miring seperti pengemudi kabur di tengah jalan. Saya pakai kartu kunci lama, masuk lewat pintu samping. Lantai gudang yang biasanya berdengung forklift dan suara orang, kini mencekam. Lampu setengah mati. Barang stok berserakan, beberapa kotak basah kuyup, yang lain sudah dibongkar. Seperti bisnis mati berminggu-minggu, bukan hari. Kantor atas lebih parah. Laci meja terbuka semua. Barang pribadi dimasukkan kotak buru-buru. Pot kopi ruang istirahat yang selalu nyolo sejak zaman kakek, kini dingin dan dicabut. Foto keluarga dan plakat penghargaan hilang dari dinding, tinggal bekas kotak pudar. Saya temukan Bu Siti di ruangannya sedang packing barang terakhir. Begitu lihat saya, wajah profesionalnya retak. Air mata mengalir. Syukur Tuhan kamu datang, bisiknya sambil tutup pintu. Maafkan saya, Lestari. Saya sudah coba tahan semuanya, tapi... Bu Siti, apa yang terjadi? Mono semua orang. Dia duduk berat, tiba-tiba terlihat sepuh 68 tahunnya. Ayahmu yang terjadi. 3 minggu lalu dia panggil rapat umum, bilang perusahaan restrukturisasi, perlu efisiensi, odopek sementara. Lalu dia hilang. Gaji 2 minggu lalu bonce. Listrik kirim surat pemutusan. Asuransi kesehatan berhenti. Orang-orang tidak tahan. Mereka punya keluarga yang harus dikasih makan. Kebanyakan sudah dapat kerja baru dan pergi. Kami yang tersisa, dia tunjuk kotak-kotak. Kami yang bodoh tetap nunggu dia memperbaiki. Pikiran saya berputar. Perusahaan kan untung. Odo kontrak, pendapatan tetap. Uangnya kemono. Bu Siti tarik folder yang disembunyikan di bawah meja. Saya seharusnya tidak punya ini, tapi saya salin waktu mulai curiga. 3 bulan lalu ayahmu mulai pindah-pindah uang. Transfer besar ke rekening aneh. Jual stok di bawah harga pasar. Batal pesanan supplier.
Bahkan ambil pinjaman jaminan gedung. Saya balik dokumen. Moto teknisi saya langsung tangkap pola aneh. Tanda tangan buru-buru, jumlah ratusan juta rupiah dipindah potongan kecil supaya tidak kena laporan. Odo lagi, koto Bu Siti pelan. Bu Gloria lihat tagihan kartu kredit perusahaan, resor mewah Bali, tiket pesawat kelas 1, perhiasan mahal, sementara dia bilang tidak odo uang buat gaji karyawan. Folder itu sudah sangat merusak, tapi saya butuh bukti lengkap. Setelah Bu Siti pergi dengan kotak terakhir, saya berdiri sendirian di kantor kosong lalu ambil keputusan. Ruang direktur ayah di ujung lorong, pintu terkunci, tapi saya ingat kunci cadangan di belakang bingkai foto kakek. Kantornya rapi sekali, seperti dia baru keluar makan siang 3 minggu lalu. Komputer masih nyolo. Saya gerakan mouse, minta password. Saya coba tanggal lahir, hari pernikahan, nomor perusahaan. Tidak cocok. Lalu dengan firasat saya ketik 41.234. Password lelucon golf yang dia pakai waktu saya small. Layar terbuka. Email terakhir 2 hari lalu dari agen wisata konfirmasi time di Bali Paradise Golf. Odo foto, ayah pakai kemeja Bali dan celana pendek golf, angkat gelas Mai Tai, lengan melingkar wanita muda yang jelas bukan ibu. Saya gulir email-email lain. Semakin buruk. Kwitansi sewa villa di Bali Rp 200 juta sebulan. Faktur perhiasan Rp 400 juta. Tagihan restoran yang lebih mahal dari gaji bulanan karyawan biasa. Semua dibayar pakai kartu kredit perusahaan atau transfer dari rekening Twijoyo. Wanita itu bernama Rinosari. Dia punya email kantor sendiri di perusahaan, terdaftar sebagai konsultan eksekutif, dengan gaji Rp 2 miliar setahun. Saya cek database, dia tidak pernah kerja sehari pun, bahkan tidak pernah ke Jakarta. Tapi sudah digaji 8 bulan. Bencana sesungguhnya odo di folder investasi. Ayah yakin bisa 3 kali lipatkan nilai perusahaan lewat trading saham dan kripto. Hasilnya kerugian bertubi, ratusan juta hilang di saham tech. Miliaran masuk skema piramida kripto, lagi ratusan juta lenyap di trading opsi yang dia tidak paham. Dia kejar kerugian dengan uang perusahaan, taruhan semakin besar. Dokumen pinjaman membuat perut saya mual. Dia jamin segalanya, gedung, mesin, piutang. Perusahaan berhutang Rp 40 miliar, jatuh tempo 90 hari. Rumah keluarga yang ibu tidak tahu sudah jadi jaminan ban. Saya foto semua bukti, simpan di cloud pribadi. Lalu temukan email cetak jatuh di belakang meja. Dari Rino, sayang, lupakan perusahaan. Itu mimpi ayahmu, bukan milikmu. Begitu semua dilikuidasi, kita mulai baru di Bali. Tidak odo lagi Jakarta yang panas. Tidak odo karyawan merepotkan. Hanya kita berdua di surga. Balasan ayah, kamu benar. Saya sudah kasih 30 tahun hidup di tempat ini. Saya pantas bahagia. Karyawan pasti bisa cari kerja. Moyo juga akan baik-baik saja, dia punya saudara di Bandung. Dia menyebut ibu hanya Moyo, seperti kenalan jauh, bukan istri 35 tahun. Riwayat browser dia, cari pengacara cerai di Bali, cara lindungi aset saat perceraian, pindah aset ke luar negeri, bahkan cara nyatakan pilot perusahaan tapi simpan aset pribadi. Penemuan terburuk dari portal ban, 3 hari lalu dia coba transfer Rp 7 miliar dana cadangan darurat kakek. Transfer dibekukan karena perlu verifikasi. Uang itu masih odo, mungkin cukup bayar gaji dan beli waktu. Saya duduk di kursi kulit ayah, sebenarnya kursi kakek yang direposter. Lihat dinding foto, ayah jabat tangan klien, ayah di piknik kantor, ayah terima penghargaan kamar dagang. Semua pakai senyum penjual, yang janji segalanya tapi tak beri opo-opo. Di laci bawah majalah golf, odo draft email tak terkirim untuk saya.
Lestari, saat kamu bocah ini saya sudah mulai hidup baru. Perusahaan sudah sekarat. Saya cuma percepat. Kakek tidak paham zaman berubah. Kamu pintar, pasti bisa atasi. Mungkin ini memang pilihan tepat. Ayah. Saya butuh bantuan hukum cepat. Hanya satu orang yang saya percaya, Pak Harun Santoso, pengacara yang urus wasiat kakek dan sahabatnya 40 tahun. Pak Harun sudah semi pensiun tapi masih punya kantor di pusat kota. Saya telepon dari kantor ayah. Begitu dengar suara saya, dia langsung suruh saya datang. Kantor Pak Harun masih sama, panel kayu gelap, buku hukum berdebu. Dia berdiri, wajah serius. Lestari, saya sudah tunggu telepon ini berbulan-bulan, katanya sambil tunjuk kursi. Kakek punya kekhawatiran besar. 6 bulan sebelum meninggal, dia datang ke saya mau ubah wasiat dengan klausul mismanagement katastrofik. Bahasa hukumnya jelas, kalau direktur lakukan kelalaian berat, penggelapan, atau tinggalkan tugas fidusia, kendali perusahaan langsung pindah ke kamu. Pak Harun beri dokumen. Saya bocor, jantung berdegup. Kakek tahu kelemahan ayah. Dia harap tanggung jawab ubah ayah, tapi siap kalau tidak. Kenapa saya, bukan Adi, tanya saya. Karena kamu nih, jawab Pak Harun. Kakek bilang, Lestari paham komando berarti tanggung jawab, bukan hak istimewa. Dia tidak akan tinggalkan pos saat susah. Odo lagi, kakek buat terus terpisah 3 miliar yang ayah tidak bisa sentuh, khusus dana darurat perusahaan. Begitu klausul diaktifkan, saya dapat akses. Saya campur rasa syukur dan marah. Syukur kakek berpikir jauh. Marah karena dia benar. Apa yang harus saya lakukan? Dokumentasikan semua. Kita buktikan penggelapan dan kelalaian berat. Kita ajukan perintah pengadilan darurat untuk bekukan aset dan pindah kendali segera. Keesokan paginya kami siap. Saya pakai seragam PNI lengkap. Bu Siti dan 3 karyawan senior ikut beri afidavit. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta baca bukti, wajahnya semakin muram. Ini salah satu kasus penggelapan perusahaan paling parah yang pernah saya lihat, katanya. Saya kabulkan permohonan darurat. Kendali Wijaya peralatan industri langsung pindah ke Lestari Wijaya. Semua rekening dibekukan, hanya Lestari boleh akses untuk operasional. Rudi Wijaya dilarang dekati perusahaan. Saya juga keluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan penggelapan dan penipuan korporasi. Keluar pengadilan dengan surat itu rasanya seperti bawa amunisi ke medan perang. Langkah pertama, ke ban. Manajer ban Moto melotot lihat perintah pengadilan. Ibu Lestari, ini sangat tidak biasa. Ayah Anda minggu lalu coba transfer ke Bali, untung kami blokir. Saya butuh dana itu dilepas hari ini untuk gaji karyawan. Dalam 2 jam, donor 7 miliar cair. Kami ke perusahaan. Kabar sudah tersebar. Sekitar 12 mantan karyawan kumpul di parkir. Begitu lihat saya turun mobil pakai seragam PNI, beberapa menangis. Benar Bu Lestari ambil alih, tanya Pak Tomo, mandor gudang 15 tahun. Saya angkat surat pengadilan. Mulai 1 jam lalu, saya direktur sementara. Siapa mau kerja lagi, silakan. Gaji tertunda tapi tidak hilang. Saya jamin bayar lunas, meski dari tabungan saya sendiri. Kru yang tersisa langsung kerja keras. Kami hubungi supplier, jelaskan situasi, nego cicilan. Kebanyakan mengerti, mereka kenal kakek bertahun-tahun. 3 klien besar yang batal pesanan bahkan mau pertimbangkan lagi. Saya sewa investigator swasta. Hasilnya, Rino Sari sebenarnya bartender di klub golf ayah. Umur 28 tahun, punya riwayat hubungan dengan pria beristri, dan sedang digugat perusahaan lain karena skema serupa.
Malam itu lampu kantor menyala lagi. Supplier mulai optimis. Karyawan kembali. Dono beku besok cair. Saat itu ponsel saya berdering. Ibu Lestari, ayahmu baru telepon histeris bilang kamu curi perusahaan, ajukan tuduhan palsu. Apa yang terjadi? Perut saya mual. Jam 3 sore di Bali, ayah sudah disidangkan di lapangan golf seperti rencana Pak Harun. Ibu, di mono sekarang? Di rumah. Saya ke sono sekarang. Jangan angkat telepon ayah sampai saya datang. Tolong percaya saya. Perjalanan ke rumah moso kecil terasa seperti ke pemakaman. Bagaimana bilang podo ibu bahwa suami 35 tahun sudah kianati segalanya? 3 hari kemudian pesawat ayah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pak Harun koordinasi dengan polisi dan security bandara. Saya tidak ikut, tapi keponakan Bu Siti yang kerja di bandara kirim video. Ayah keluar dari gate pakai kemeja Bali dan sandal, kacamata desainer di wajah kecoklatan. Rino Sari di belakang dengan koper senodo. Begitu lewat gate, 2 polisi mendekat. Rudi Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dan penipuan korporasi. Wajah ayah berubah, bingung, marah, panik saat borgol diklik. Rino langsung mundur, pura-pura tidak kenal, hilang di kerumunan. Cinta surga langsung lenyap. Konfrontasi yang Pak Harun peringatkan datang keesokan pagi di pengadilan saat sidang dakwaan. Ayah sudah pakai baju tahanan oranye. Begitu lihat saya, wajahnya berubah marah. Kamu anak tidak tahu berterima kasih, teriaknya sambil maju sebelum dijogo. Saya kasih kamu segalanya, bayar sekolah, dukung mimpi militer, begini balasnya. Hakim ketuk palu. Kontrol diri atau saya tambah tuduhan penghinaan pengadilan. Saya anaknya, suara ayah pecah. Dia curi perusahaan ayah saya. Dia tidak tahu bisnis. Dia cuma teknisi pesawat yang gemuk oli. Saya berdiri pelan, suara saya menggema seperti didek kapal. Saya tahu cukup untuk tidak curi Rp 40 miliar. Saya tahu cukup untuk tidak tinggalkan 50 karyawan. Saya tahu cukup untuk tidak gadaikan rumah ibu buat judi saham. Jaksa berdiri. Yang mulia, kami tambah tuduhan penipuan kawat, penggelapan pajak, dan laporan keuangan palsu. Wajah ayah pucat. Paspor disita, rekening pribadi dibekukan. Jaminan Rp 7 miliar tunai. Sidang berikut 2 minggu lagi. Di luar pengadilan wartawan sudah ramai. Berita pengkhianatan keluarga bisnis, anak ni, selingkuhan Bali langsung jadi headline. Saya beri pernyataan singkat. Twijaya Peralatan Industri sekarang di bawah manajemen baru dan akan penuhi semua kewajiban kepada karyawan dan klien. Kami komitmen bangun kembali kepercayaan yang ayah saya rusak. Pak Harun tarik saya ke mobil, hindari kamera. Kamu tangani baik sekali, seperti komandan. Saya tidak merasa komandan. Saya merasa baru kehilangan ayah. Kamu kehilangan dia saat dia pilih keserakahan daripada keluarga, kata Pak Harun lembut. Kembali ke perusahaan, suasana sudah berubah. Dulu putus asa, sekarang tekad. Pak Tomo rehiret hampir semua kru gudang. Bu Siti dapat kredit dari supplier. Dono beku cair, semua dapat gaji tertunda. Saya panggil rapat semua karyawan di gudang. Berdiri di atas kontainer agar semua lihat. Saya tidak bohong. Kita dalam masalah besar. Hutang Rp 40 miliar. Kontrak besar hilang. Reputasi rusak. Tapi kita belum mati. Kakek bangun perusahaan ini dengan kerja keras dan integritas. Ayah hampir hancurkan dengan keserakahan dan kebohongan. Sekarang kita punya pilihan, menyerah atau lawan balik. Rencana opo, Bu? Teriak seseorang. Pertama stabilkan
Saya nego cicilan semua kreditur. Kedua bangun kepercayaan, saya akan kunjungi setiap klien yang hilang, minta maaf dan rebut kembali. Ketiga inovasi, industri peralatan berubah, kita harus ikut berubah. Bagaimana karir Nibu? Tanya Pak Tomo. Saya sudah ajukan pembebasan dinas darurat keluarga. Kalau ditolak, saya pakai semua cuti. Pokoknya saya tidak tinggalkan kapal ini. Ruangan meledak tepuk tangan. Orang-orang yang dikhianati, ditinggalkan, dipermalukan, tapi masih bertahan. Kakek pasti bangga. 2 minggu berikutnya adalah badai 18 jam kerja sehari. Saya nego cicilan kreditur, bujuk 3 klien besar kasih kesempatan lagi, bahkan dapat kontrak kecil dengan pangkalan TNI. Koneksi militer saya akhirnya berguna. Perusahaan mulai bernapas lagi. Lalu pagi itu Bu Siti ketuk pintu kantor saya, wajah merah excited. Bu Lestari, lihat ini. Saya lupa odo yang saya simpan. Dia beri flash disk. 3 bulan lalu ayahmu minta saya scan dokumen pribadi. Saya selalu badkup. Isinya lebih buruk dari sebelumnya. Ayah tidak hanya gelapkan dana. Dia jual daftar klien dan kontrak rahasia ke kompetitor terbesar, Pecoastal Industrial. Pembayaran masuk rekening Caiman. Total kerugian tambahan Rp 12 miliar plus spionase korporasi. Saya langsung telepon Pak Harun dan Jakso. Dalam hitungan jam tuduhan ditambah, spionase korporasi dan Rico. Jaminan ayah dicabut. Dia tetap di penjara sampai sidang. Tapi saya belum selesai. Saya hubungi semua media bisnis besar di Jawa. Judulnya langsung jadi, Putri Prajurit NI selamatkan bisnis keluarga dari ayah kriminal. Saya beri wawancara eksklusif selalu pakai seragam NI, foto kakek dan karyawan yang dikhianati. Artikel di majalah bisnis paling telak, Rino Sari Balibadan, kasih cat ayah yang sebut karyawan parasit dan ibu keset rumah. Komunitas bisnis bereaksi keras. Ayah dikeluarkan dari Rotary Club, kamar dagang, klub golf. Teman golfnya menjauh. Asosiasi Peralatan Industri cabut keanggotaan dan keluarkan pernyataan kutukan. Saya pastikan ibu tidak lihat semuanya. Ibu sedang di Bandung dengan saudaranya, ikut terapi, pelan-pelan terima pengkhianatan. Blow terakhir datang dari Coastal Industrial sendiri. Kantor mereka digerebek dan FB Mitra. Spionase korporasi adalah kejahatan federal. Mereka langsung kerjasama, beri email, rekaman telepon, bahkan video ayah tawarkan sabotase perusahaan dari dalam demi Rp 15 miliar setelah perusahaan jatuh. Jakso Federal telepon saya, Bu Lestari, dengan bukti ini ayah Anda hadapi 15-20 tahun penjara. Kalau sidang dan kalah, bisa 25-30 tahun. Bagus, jawab saya sungguh-sungguh. Perusahaan gelar konferensi pers keesokan hari. Saya berdiri di podium depan gedung, dikelilingi Bu Siti, Pak Tomo, dan puluhan karyawan. Media penuh. Twijaya Peralatan Industri dibangun atas integritas. Saya mulai. Kakek percaya jabat tangan adalah kontrak dan karyawan adalah keluarga. Rudi Wijaya khianati semua itu. Dia curi dari orang yang percaya padanya, jual rahasia ke kompetitor, tinggalkan tanggung jawab demi keuntungan pribadi. Seorang wartawan angkat tangan. Bu Lestari, dia tetap ayah Anda. Odo pesan untuknya. Saya pandang kamera langsung, tahu ayah akan lihat dari sel. Rudi Wijaya sudah buat pilihannya. Dia pilih keserakahan dari podo keluarga, pengkhianatan dari podo kesetiaan, dirinya sendiri dari podo semua orang. Pria yang dulu saya panggil ayah sudah mati hari dia putuskan 50 keluarga karyawan tidak lebih berharga dari podo main golfnya. Orang di penjara sekarang asing bagi saya. Bagaimana masa depan perusahaan? Tanya reporter lain.
Kami terapkan pengawasan baru, karyawan masuk dewan, audit setiap kuartal. Kami juga dirikan Yayasan Hadi Wijoyo untuk bantu karyawan saat susah. Nilai kakek akan pandu kami ke depan. Liputan luas, berita lokal, majalah bisnis, bahkan media nasional. Judul prajurit Ni yang selamatkan Natal, karena saya pastikan karyawan dapat gaji sebelum Lebaran. Pengacara ayah hubungi Pak Harun, mohon pleodeal, minta saya beri keringanan. Saya tolak. Dia tidak kasih keringanan podo karyawan, podo ibu, podo warisan kakek. Surat terakhir dari ayah lewat pengacara. Saya bakar tanpa bocor di tempat sampah, yang sama tempat saya temukan bukti pengkhianatannya. Beberapa kata tidak pantas didengar. Sementara itu, Wijoyo mulai pulih. Publisitas dari skandal justru bawa klien baru yang kagum ketangguhan kami. Karyawan lomo kembali. Organisasi veteran terkesan dengan kepemimpinan saya beri pinjaman bunga rendah. Sidang vonis 6 bulan kemudian ramai. Ayah akhirnya ambil pleodeal. Dia berdiri di depan hakim dengan jas yang sudah longgar, wajah pucat, tidak ada lagi tan bali atau arogansi direktur. Hakim bacakan, dalam 30 tahun saya di kursi, jarang lihat pengkhianatan fidusia sekomprehensif ini. Anda hancurkan perusahaan untung, khianati karyawan setia puluhan tahun, tinggalkan keluarga miskin sementara hidup mewah dengan selingkuhan. Pengacara minta keringanan, sebut kesalahan sesaat karena tekanan warisan ayah. Hakim tidak terima. Kesalahan sesaat. Ini berlangsung lebih dari setahun. Vonis, 18 tahun penjara federal, tanpa pembebasan bersyarat 10 tahun pertama. Plus bayar restitusi penuh Rp 48 miliar ke perusahaan. Palu jatuh. Saat dibawa keluar, ayah pandang saya sekali lagi. Sesaat saya lihat penyesalan di matanya. Lalu wajahnya kembali keras seperti masker penjual seumur hidup, dan dia hilang. Di luar pengadilan ibu tunggu saya. Dia sudah lebih kuat setelah terapi. Perceraian selesai sebulan lalu, ayah tidak lawan dari penjara. Ibu dapat rumah yang kami selamatkan dari penyitaan, bahkan mulai kerja paruh waktu di perusahaan bantu Bu Siti urus buku. Kamu merasa opo? Tanya ibu pegang tangan saya. Seperti baru selesai misi, jawab saya jujur. Bukan senang, bukan sedih, hanya selesai. Pak Harun gabung, senyum tipis. Kakek pasti bangga. Kamu selamatkan warisannya dan lebih. Perusahaan bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Kami lunasi setengah hutang, rehiret semua karyawan lama plus 20 orang baru, dan dapat kontrak terbesar sepanjang masa dengan Kementerian Pertahanan. Latar belakang TNI dan Clearance keamanan saya buka pintu, yang ayah tidak pernah bisa. Jalan kembali ke kantor terasa berbeda. 6 bulan lalu saya masuk kota hantu mimpi yang ditinggalkan. Sekarang parkir penuh, truk loading di dermaga, suara kerja produktif memenuhi udara. Pak Tomo melambai dari forklift. Bu Siti latih asisten baru. Pot kopi kuno zaman kakek kembali mendidih. Saya pindah ke ruang kantor kakek yang kecil dan praktis, menghadap gudang. Di dinding, potret kakek, foto komisi Nino, dan foto piknik perusahaan minggu lalu dengan 112 karyawan di bawah spanduk Wijoyo Peralatan Industri. Dibangun integritas, dibangun kembali dengan kehormatan. Ponsel bergetar. Komandan saya kirim pesan, pembebasan dinas darurat disetujui. Kondisi terhormat, tunjangan penuh. Saya resmi sipil lagi, bisa fokus sepenuhnya ke perusahaan, tapi saya tetap pakai seragam ke rapat penting. Kakek benar soal kekuatan seragam. Malam itu saya berdiri di lantai gudang saat rapat bulanan semua karyawan. 6 bulan lalu kita hampir kehilangan segalanya. Hari ini kita lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan kita. Setiap dari kamu yang bertahan, percaya kita bisa bangkit,
Kerja lembur tak masuk akal. Ini kemenangan kalian. Tepuk tangan menggelegar. Orang-orang yang lewati neraka keluar lebih kuat. Mereka belajar loyalitas berlaku dua arah, integritas lebih penting dari podo untung cepat, dan kadang pertempuran terberat adalah melawan orang terdekat. Saat rapat selesai dan orang pulang ke keluarga mereka, yang aman karena kita berjuang, Bu Siti mendekat bawa kotak kecil. Saya temukan di meja lomo kakek. Odo catatan, berikan podo lestari saat kamu sudah buktikan layak warisan. Di dalam, sayap nih kakek dan catatan tulisan tangan gemetar. Kepemimpinan bukan soal memerintah, tapi merawat orang yang kau pimpin. Kamu sekarang paham, kan? Terbang tinggi, lestari. Dengan cinta, kakek. Soyo sematkan sayap itu di seragam Soyo, di samping sayap Soyo sendiri. Dua generasi dinasti. Dua generasi kepemimpinan Wijoyo. Perusahaan selamat. Karyawan aman. Di penjara federal, pria yang dulu Soyo panggil ayah sedang belajar bahwa tindakan punya konsekuensi, pengkhianatan punya harga, dan orang yang paling kamu remehkan adalah orang yang menjatuhkanmu. Berdiri di kantor itu, lihat gudang sibuk, Soyo izinkan diri tersenyum kecil. Keadilan sudah ditegakkan. Warisan terjaga. Twijoyo peralatan industri akan bertahan generasi berikutnya. Mimpi kakek hidup lagi, bahkan lebih kuat setelah diuji. Balas dendam sudah lengkap, tapi sebenarnya bukan soal balas dendam. Ini soal tanggung jawab, melindungi yang tidak bisa melindungi diri, menghormati warisan yang dibangun keringat dan integritas. Dan itu membuat kemenangan terasa lebih manis.